Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Sudah Bapak Ibu berdiri. Selamat datang di ibadah hari Minggu kita 12 November 2023. Kita buka ibadah kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selama seminggu ini Bapak Ibu? Kita berikan tangannya. Siapa yang disembuhkan? Siapa yang ditolong Tuhan? Sudah saatnya kita boleh bersyukur. Engkau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak bersama-sama kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik Yesus. Penyertamu sempurna Tuhan. Haleluya.
pagi hari ini Tuhan kami boleh datang dengan kesehatan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Semoga anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Biarkan kami Tuhan datang menghadap Engkau Tuhan, bertemu muka dengan muka Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan. Kami boleh diberikan kesembuhan, kami boleh diberikan jalan keluar Tuhan. Kami boleh diberikan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melayani setiap kami Tuhan. Biar kami boleh layak menghadap Engkau melalui pujian penyembahan dan diberkati oleh firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membuka ibadah ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap membuka ibadah ini sama-sama katakan amin. Selamat jemaat Tuhan. Boleh semua kita katakan Tuhan Yesus baik. Ada sukacitanya amin. Kita mau pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hanya
menyampaikan firman Tuhan sampai oleh Bapak. Terus kita mau angkat pujian sebab Kau berfirman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan, tak pernah Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sampai Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Biarlah di hari-hari kami akan terus memandang, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak
dipuji, Engkau layak yang diagungkan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan kami. Semua kami naikkan hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Biar kami jadi murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan daripada alam Engkau yang menaungi setiap kehidupan kami. Sehingga kebenaran yang disampaikan bukan kami menjadi pendengar, tapi biarlah seluruh kehidupan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya dengan urapan Allah, Engkau yang akan menyatakan lebih lagi. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan waktu untuk menyampaikan kebenaran hari ini. Saya percaya oleh pujian penyembahan tadi, saya percaya Allah ada di tempat ini. Amin. Olehnya baiklah kita menghargai waktu saat kita memuji, saat kita memuliakan Tuhan. Itu karena di sana ada Tuhan bekerja bersama dengan. Mari kita buka Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Kitab Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca bergantian. Ayat yang ke-14 saya akan membacakan, dan ayat yang ke-15 sampai nanti kita terakhir ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang galau, tetapi seperti orang ahli. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti tentang Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, penulis Efesus adalah Rasul Paulus. Sebenarnya kalau kita lihat dari ayat 1 dan sampai terakhir, nanti di ayat yang ke-17 itu, sebenarnya berbicara tentang kehidupan sebagai anak-anak terang. Di situ kita melihat bahwa Rasul Paulus menuliskan di sana bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan. Namun ada satu hal yang mungkin sering kita lupa, dan mungkin kita tidak menghayati, tidak merenungkan bahwa dalam perjalanan hidup kita, pada saat kita mengiring Tuhan, sebenarnya dengan bersamanya berjalan, kita berjalan dengan melakukan kehendak Tuhan. Di situ ada namanya perjalanan waktu. Jadi pada saat kita melakukan, kita sementara bekerja, atau mungkin yang jadi ibu rumah tangga di rumah, yang bisnis, seharusnya kita ingat bahwa di dalam kita melakukan semua aktivitas kita, sebenarnya kita juga berjalan dengan waktu. Karena waktu itu tidak bisa dikembalikan lagi. Sehingga tadi dikatakan, pergunakanlah waktu dengan baik. Pergunakanlah waktu dengan baik.
Sampai dikatakan jangan seperti orang bodoh. Ini keras. Jadi pergunakan waktu. Kalau hari-hari ini engkau masih kuat, pergunakanlah waktu. Pergunakanlah waktu untuk melayani Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali kita lupa. Kita berpikir, apalagi kita yang masih muda, saya baru umur 10 tahun, 20 tahun. Anak yang youth kita itu ada yang baru umur berapa? 12, 14. Itu ya udahlah. Kita nikmati saja hidup ini. Tidak berpikir bahwa waktu itu terus berjalan. Waktu itu terus berjalan. Sehingga harus kita pergunakan dengan baik. Jangan kita mempergunakan waktu-waktu itu yang Tuhan sudah berikan, kita pergunakan dengan hal-hal yang berbahaya. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, coba anak-anak kecil kita ya, anak-anak kecil yang masih memang kecil itu, yang masih mungkin umur 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ayo kita mulai ajar mereka untuk datang ke sekolah minggu. Karena waktu mereka itu kan dari umur 7 tahun itu kita harus sudah perkenalkan. Nanti mereka sudah mengajar dewasa di 12, 13 tahun masuk ke youth. Kita dorong mereka, ayo beribadah. Kadang kita orang tua bangga kalau anak-anak kita berprestasi. Sehingga anak-anak kita mungkin baru umur 5 tahun, 7 tahun, kita kasih kursus yang bagus supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, apa mungkin yang orang tua inginkan. Tetapi kita tidak pernah membawa mereka untuk mengenal itu kesalahan. Karena dia kalau sudah semakin dewasa, baru kita bilang harus kamu ke gereja, dia sudah banyak alasan yang dia lakukan. Banyak. Coba sekarang lihat anak-anak youth yang datang ibadah hari ini, hari Sabtu. Banyak anak-anak SD kelas 6, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Memang mungkin kalau yang ini sudah bilang, wah saya sudah nggak pas jadi anak-anak youth. Tapi ya karena kondisi keadaan kita seperti di sini, seharusnya mereka memberikan contoh teladan buat adik-adiknya mereka. Karena kalau dia sudah semakin dewasa, dia sudah terbiasa dengan dia tidak mau beribadah. Saya percaya nanti juga sampai nanti dia berkeluarga, mereka tidak mau lagi beribadah. Kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, engkau sudah terbiasa dengan itu, nanti sampai dewasa terus-menerus kita lakukan. Kenapa semuanya itu kita lakukan? Karena kadang kita nggak berpikir bahwa sebenarnya waktu kita di bumi ini ada batasnya, ada waktunya. 60, 70 tahun, 80. Apa semua itu kita lakukan untuk menyenangkan hati? Banyak yang tidak. Ayo, ini jadi perenungan buat kita. Kita yang sudah masuk kepala 5, kepala 6, renungkan baik-baik. Sayang keluarga, bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Hargai istrimu, hargai suamimu. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas di bumi. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau menyenangkan hati Tuhan.
bekerjalah dengan jujur. Kita melakukan bisnis, lakukan bisnis yang jujur. Saya percaya kalau itu kita lakukan, berarti kita mengisi hidup kita, mengisi hari-hari kita berjalan dengan Tuhan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan yang menyakitkan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita lihat tadi, kalau firman Tuhan ini mengatakan jangan kamu bodoh, berarti hal ini mengisyaratkan bahwa kita bisa bodoh. Kalau kita jujur mengakui, kita telah melewati hari-hari kita dalam kebodohan. Mungkin keputusan, pilihan, tindakan banyak yang tidak bijaksana, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengambil satu keputusan kadang-kala kita hanya mau untuk menyenangkan daging kita, bukan menyenangkan Tuhan. Seharusnya setiap keputusan yang harus kita ambil, kita tanya Tuhan supaya itu menyenangkan hati Tuhan, supaya menyenangkan hati Tuhan. Coba kembali kita lihat, kita yang sudah berumur 50, 60, 70 tahun. Renungkan, mulai kau mengenal Tuhan sampai hari ini, apakah jalan-jalan hidupmu itu terus berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak? Atau sampai hari ini saya belum berjalan bersama Tuhan. Ini menjadi renungan buat kita. Karena kita tahu bahwa ada akhir dari segalanya hidup di bumi ini. Bapak Ibu percaya bahwa kita ada akhir dari hidup ini di bumi? Percaya? Atau tidak? Percaya. Kita berakhir. Kalau bukan nanti kedatangan Tuhan, ya kita satu-satu. Tiketnya kapan ya? Sertifikatnya di bumi dia selesai. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan waktu yang masih ada. Jangan bilang, oh Pak Imai berarti kita nggak bekerja. Bukan. Kita tetap bekerja. Tetapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Pada saat Bapak Ibu mengambil keputusan berjalan bersama dengan Tuhan, Roh Kudus sebenarnya menuntun kita. Menuntun. Dia berjalan dengan kita mulai dari awal sampai nanti akhir hidup kita. Namun ada yang bertanya, Pak, saya sudah lakukan semua. Saya sudah rajin, sungguh-sungguh bergereja, saya berdoa, saya mencari Tuhan. Tetapi kok keadaan rasanya berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya kan? Saya sudah berdoa Pak. Tapi jawaban doa kapan? Malah kalau saya lihat orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidupnya lebih baik. Kalau di Amsal sana atau di Mazmur katakan bahwa mereka tamu-tamu,
Kita bergumul aja dengan ekonomi kita aja sudah, kok ini nggak selesai-selesai. Kok malah semakin jatuh. Kok saya sakit ini kok nggak sembuh-sembuh. Padahal saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya rajin ke gereja, mau ibadah apa saya ikutin semua. Tapi kok kehidupan saya seperti ini? Itu kan yang jadi pertanyaan kita. Itu kan yang sering jadi pertanyaan kita. Kenapa sih kok orang-orang seperti itu? Mereka lebih baik katanya. Katanya lebih baik dari orang yang percaya. Saudara, semua persoalan masalah diizinkan Tuhan sebenarnya yang membawa kita supaya kita mengenal Tuhan, kita dewasa di dalam. Ada masalah persoalan yang kita hadapi, yang kita lewati, yang mungkin silih berganti datang dalam hidup kita. Sebenarnya itu membawa kita untuk kita mengerti, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau terus kita percaya kepada Dia. Kalau terus kita pegang janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin kondisi kita, kehidupan kita mungkin berbeda dengan yang lain. Kita nggak usah membedakan hidup kita dengan orang lain. Nggak usah. Kita jalan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Kita jalani hari waktu yang diberikan Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah Dia meninggalkan kita sendirian. Itu janji firman Tuhan. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadang-kala kita tidak mengerti. Makanya kenapa kita harus lewati dari masalah satu ke masalah kedua, ketiga, dan keempat. Pada saat kita lewati baru kita tahu, begitu luar biasanya Tuhan sebenarnya menuntun kita. Hanya kadang kita melihat, kok ini masalah ini kok besar sekali. Persoalan ini kok besar sekali. Kenapa saya sudah berumur, anak saya supaya berubah, kok nggak pernah berubah? Saya bergumul untuk suami saya supaya dia berubah datang kepada Tuhan, kok belum ada sampai saat ini, belum ada jawabannya. Jangan berhenti. Jangan berhenti untuk berdoa buat orang-orang yang kita kasih. Percayalah, tiba saatnya mereka pasti akan datang kepada kita. Baru kita melihat, oh, akhirnya semua pergumulan saya dijawab Tuhan. Ataupun nantinya sampai mungkin kita tidak ada, mungkin yang kita doakan, yang kita harapkan mungkin belum terjadi. Tapi percayalah, kalau orang itu masih hidup, pasti saatnya akan dijawab oleh Tuhan. Setiap janji Tuhan pasti akan digenapi. Tidak pernah janji Tuhan tidak pernah digenapi. Kita belajar dengan Abraham. Abraham waktu dia keluar, dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim. Saudara, sebenarnya tempat dia waktu ada di Ur Kasdim itu dia tempatnya dia sudah baik-baik saja. Karena itu tempat perdagangan. Semuanya aman-aman secara ekonomi. Tapi Tuhan bilang, kamu keluar Abraham dari sana. Nanti aku berikan tempat, aku nyatakan suatu tempat yang begitu berlimpah,
susu dan madu. Kita lihat luar biasa Abraham saat itu. Padahal di sana saat itu mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi dia tahu saat itu yang panggil dia harus berbuat adalah Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji bahwa dia akan memberikan keturunan yang sampai seperti pasir. Sampai hari ini coba kita lihat Tuhan genapkan janji Tuhan. Gak pernah janji Tuhan, tidak pernah akan kita dapatkan itu benar dari Tuhan. Kalau benar janji itu adalah dari Tuhan, pasti digenapi. Kadang-kadang kita hanya mengklaim sendiri. Kita bilang kita dapat dari Tuhan. Maksudnya bukan dari Tuhan, dari pikiran kita. Pasti kalau janji Tuhan yang Tuhan sudah menjanjikan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan. Oleh yang dibutuhkan adalah kita harus mempercayai janji yang Tuhan sudah nyatakan. Karena hari-hari ini kita berjalan dengan waktu. Ingat perjalanan waktu. Apa yang dibutuhkan adalah dibutuhkan ketekunan. Ketekunan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tetap berjalan dalam kekudusan. Tidak mengarahkan hati kita ke tempat yang lain, tapi kita mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh berjalan di waktu-waktu yang sekarang ada ini, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, Tuhanlah yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Tuhanlah yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhanlah yang bertanggung jawab buat anak-anak kita. Tuhanlah yang bertanggung jawab buat istri kita. Tuhanlah yang bertanggung jawab buat suami-suami kita. Kalau kita terus tetap tekun menantikan waktu itu. Jadi kalau masih mau bergumul dengan ekonomi, kita ada yang salah kita berdoa. Berdoa kalau kita nanti mau diberikan rumah yang mewah, tidak salah. Mobil yang mewah, rumah yang bagus, yang besar, tidak ada yang salah. Tetapi apakah kita terus tetap tekun kepada Tuhan? Kita mau hidup benar-benar hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Atau karena hanya ego kita? Atau waktu kita hanya banyak kita gunakan dengan hal-hal yang baik, yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apalagi kita banyak memposisikan orang lain. Hati-hati, jangan gunakan hanya kita berposisi. Dia tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Lihat tetangga yang beli motor, kita yang kepanasan. Malah kita bilang, Kak, coba lihat, coba itu kredit atau cash? Itu kan banyak kan kita gunakan seperti itu. Kita lihat tetangga punya ini, kita yang nggak bisa tidur. Atau kalau enggak ibu-ibu bilang, wah tuh tetangga kita pakai mobil baru loh, kita kapan? Jangan gunakan ini seperti itu. Waktu yang Tuhan berikan adalah kita gunakan banyak berdoa. Para ibu rumah tangga, kalau sudah selesai mengerjakan pekerjaan di rumah pagi harinya, anaknya sudah ke sekolah, suaminya sudah bekerja. Kalau
ini yang rumah tangga ya. Lebih banyak kamu berdoa. Jangan pergi ke tetangga sebelah. Hanya ngomong yang tidak jelas. Mau baca Alkitab banyak. Jadi kita harus gunakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan kita gunakan yang tidak baik. Sebenarnya kehidupan kekristenan kita itu sudah ada makan, sudah ada pakaian. Sebenarnya sederhana. Itu sudah cukup baik. Kalau memang Tuhan kasih kita kendaraan yang bagus, Tuhan kasih kita rumah yang besar, ya kita banyak terima kasih. Kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Walaupun memang juga mungkin makanan kita hanya pas-pasan, rumah kita mungkin hanya pas-pasan, ya sudah, kita bersyukur bersama. Gak perlulah kita memikirkan hal yang di luar dari jangkauan pikiran kita. Oleh karenanya ada 3 hal yang kita perlu perhatikan dalam kita berjalan dengan Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam kesucian Allah. Dalam perjalanan hidup kita dengan waktu yang begitu Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama, hiduplah dalam kesucian Allah. Pikiran yang suci, pikiran yang kudus. Itu yang kita kenakan dalam hidup kita. Kesucian hidup. Karena kita para suami-suami banyak keluar, ya banyak kita kunjungan, banyak kita kemana-mana, banyak yang kita lihat. Kita ingat, kita jaga kesucian pikiran kita. Jangan kita berikan di pikiran kita pikiran yang di luar dari Tuhan. Kita pikiran-pikiran yang benar yang kita pikirkan. Memikirkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, fokus bahwa ada kehidupan yang akan datang, yaitu surga. Sebab dunia bukan rumah kita. Kita harus berpikir bahwa nanti ada kehidupan yang akan datang, bukan kehidupan yang sekarang kita ada di bumi. Kita harus tahu bahwa nanti ada kehidupan lagi selanjutnya. Jangan sampai kita sudah berlama-lama di bumi, kita sudah lama di bumi, kita sudah 70, 80, 100 tahun pun, tapi pada akhirnya kita ditolak Tuhan. Habis. Karena seharusnya ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita tidak merindukan seperti itu? Apakah kita hanya ya sudah cukup di bumi saja? Yang di sana saya enggak merindukan. Harus kita punya kerinduan untuk sampai ke sana. Jadi gunakan waktu kita dengan baik. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab dan memaksimalkan potensi untuk mengabdi kepada Tuhan. Artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk memberikan hidup kita sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan lagi kemuliaan kita, tetapi kemuliaan Tuhan yang harus dikerjakan, yang harus kita tunjukkan. 3 hal ini menjadi pokok perenungan kita. Ayo hidup kuduslah, suci hati. Milikilah kehidupan
bahwa nanti ada surga yang harus kita juga harus ada di sana. Juga terakhir, berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan yang lain, tapi benar-benar engkau sungguh-sungguh menyerahkan semua untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan perenungan yang singkat pagi hari ini, biarlah setiap kita dijadikan kita semakin kita menghargai hari-hari kita, menghargai hari-hari yang diberikan Tuhan. Kita masih ada di bumi, kita kerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya lagi kita, tapi biarlah semua hanya kemauan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Para pemusik boleh maju ke depan. Saya percaya dengan kebenaran pagi hari ini, biarlah menjadi perenungan buat kita semua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa memang waktu kita terbatas. Waktu itu terbatas. Mungkin nanti pada saat kita sudah di akhir hidup kita baru kita tahu bahwa betapa mengerikan sebenarnya perjalanan hidup itu. Mengerikan perjalanan hidup kita kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Bapa, menjadi Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah ini menjadi doa kita dalam pujian ini, meneguhkan buat kita semua. Ajar kami Bapa,
benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, atau kita berjalan itu karena hanya maunya kita. Kalau itu memang terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan kita harus bertobat. Karena waktu kita singkat di bumi ini, singkat, sangat singkat. Oleh kita pergunakan dengan benar, kita pergunakan dengan baik. Karena di bumi ini kita hanya sementara, sedangkan nantinya ada tempat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Olehnya mari kita gunakan dengan baik. Yesus, ajar kami berdoa. Tapi kami mempercayai bila Roh Kudus Engkau yang menuntun setiap kami, sehingga kami menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biar setiap kami hidup dalam kesucian Allah. Biar kehidupan kami juga kami memandang, kami melihat bahwa ada masa depan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh hanya hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah ini semua terma-terma dalam setiap kami, setiap jemaat Tuhan, sehingga kehidupan kami percaya setiap hidup kami hanya mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya, setiap kita diberkati firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak pengen firman. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus berkati kepada Bapak. Sebentar kita akan persiapkan persembahan. Kita berikan terbaik. Kita berdoa dulu. Nanti yang bertugas dengan persembahan boleh persiapkan diri. Bapak dan Saudara Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dengan saatnya Tuhan kami berikan terbaik untuk Engkau melalui pekerjaan-Mu Tuhan. Biar kami boleh memberikan terbaik melalui apa yang kami terima kasih Bapak, dan kiranya boleh menjadi berkat dan berguna bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Saudara Daniel Sitorus tanggal 9. Selamat ulang tahun kepada Saudari Sanok tanggal 10. Kemudian Bapak Andi Sanjaya juga tanggal 10. Selamat ulang tahun kepada Bapak Riyadi Naibaho tanggal 11. Selamat ulang tahun. Tanggal 11 juga anak Regisen, selamat ulang tahun. Dan hari ini Bapak Novianto tanggal 12, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tidak kan? Oh, selamat ulang tahun Pak Novi, Tuhan memberkati. Janji iman Natal, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk pembangunan perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Ada beberapa jemaat yang tanya kepada saya untuk Natal. Mohon nanti diinfokan jadwal Natalnya. Ya, dimasukkan di grup di GBA Permata, karena sudah ada pohon-pohon kok belum ada jadwalnya. Tolong nanti Ibu Ketua dimasukkan ke dalam grup ya, supaya kita tahu kapan jadwal ibadahnya. Terima kasih Bapak Pendeta Muda Esron Yumai yang telah menyampaikan berita firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan, dan
Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami dapat bersekutu dan beribadah pagi hari ini. Adalah sukacita yang besar Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami dapat bertemu muka dengan muka melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui peneguhan di dalam pemberitaan firman Allah. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu kepada kami, dan sesuatu itu yang menjadikan kami bergairah, yang menjadikan kami bersemangat di dalam kami melalui hari-hari yang kami lalui. Karenanya kami minta segala kekuatan, segala berkat yang datang dari Allah dilimpahkan atas hidup kami. Kepada jemaat Tuhan yang sedang merindukan sesuatu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam aktivitas, dalam rumah tangga, baik kami orang tua sebagai anak, Tuhan yang melimpahkan segala berkat dan kemurahan kepada kami. Berkati Daniel Sitorus, memberkati Saudari Sanok, Bapak Andi Sanjaya, Bapak Riyadi Naibahau, anak kami Regisen, Bapak Novianto yang berulang tahun. Allah melimpahi mereka dengan segala damai dan sejahtera dari Allah. Engkau yang memberkati mereka dengan berlimpah. Hari ini kami berdoa bagi Ibu Irdes dan kandungannya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati kandungan Ibu Mega, berkati juga Ibu Feren yang sedang mengandung. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Beri kesehatan, kekuatan yang baru di dalam Engkau. Di tengah-tengah kami hadir Opung Bonar Tuhan. Opung kami sedang sakit, kanker usus. Hamba berdoa kami satukan iman dan percaya kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa, kami tolak, kami patahkan segala sakit dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu, darah anak domba Allah memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Anak kami Kerin pulihkan dengan sempurna ya Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah mengerjakan segala yang terbaik kepada kami. Berkati hamba-Mu yang telah melayani pemberitaan firman Allah. Berkati pelayan-pelayan-Mu, para pemain musik WL Singer Tamborin, semua yang terlibat dalam pelayanan. Berkati kami semua. Bangsa dan negara kami, pesta demokrasi yang akan diadakan tahun depan, Tuhan yang memberkati. Ada rekan-rekan jemaat-jemaat Tuhan yang telah mendedikasikan diri untuk menjadi wakil rakyat. Berkati Bapak Simanjuntak, berkati Bapak Filipus Sugito. Kami percaya Allah yang bekerja atas hidup mereka. Pakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu yang melaksanakan ibadah. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Betapa kami rindu untuk memperlebar, memperluas ruangan ibadah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkan pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.